dan Bapak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis riwayat Abu Daud. Waspadalah terhadap hasad, iri atau dengki. Karena sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Penyakit hasad, iri atau dengki adalah susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Benci, tidak suka, kesal melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang itu. Maka orang ini yang punya penyakit hasad, iri dan dengki akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa melenyapkan kenikmatan dari orang tersebut hingga ada dosa-dosa lain yang ia lakukan. Apa itu? Namimah bisa saja adu domba, ghibah, fitnah, dan bentuk kezoliman lainnya karena dia tidak suka orang tersebut mendapat kenikmatan Allah, yaitu berupa mungkin saja kelebihan harta, kedudukan, kehormatan, dan kebahagiaan lainnya. Maka Rasul ingatkan orang-orang yang seperti ini maka kebaikan-kebaikannya akan termakan sebagaimana api memakan kayu. Mungkin saja ibadah kita baik, kita sholat, kita puasa, kita mengaji, kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja pemahaman ilmu agama kita baik. Tapi kalau di dalam hati kita ada penyakit hati, yaitu iri, dengki, maka khawatir akan sia-sia kebaikan tersebut. Pernahkah kita mendengar dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah berkumpul dengan seorang sahabat dan beberapa sahabat lain. Kemudian ada laki-laki yang lewat dan Rasul katakan dia ahli syurga, dia penduduk syurga. Dan itu berlangsung selama berhari-hari. Maka Abdullah bin Amr bin Ash pada akhirnya pun penasaran, siapa orang ahli syurga yang dikatakan oleh Allah ini? Maka Abdullah bin Amr bin Ash ini pun datang menginap di rumah orang tersebut. Dan Abdullah bin Amr bin Ash melihat ibadahnya biasa-biasa saja. Orang ini melakukan sholat wajib, melakukan ibadah-ibadah wajib biasa saja. Apa yang membuat dia istimewa di mata Rasulullah hingga Rasul katakan dia penduduk ahli syurga? Ternyata orang ini mengatakan, ibadahku memang biasa-biasa saja, aku melakukan yang wajib-wajib saja. Tapi di hatiku tidak pernah ada rasa dengki, tidak pernah ada rasa iri, tidak pernah ada rasa hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka hatinya bersih. Lihat, bahaya bagi orang-orang yang iri, yang hasad, yang dengki, maka akan gelisahlah hatinya. Karena setiap hari ia sibuk dengan kelebihan orang lain saja, dan dia sibuk memikirkan bagaimana cara menjatuhkan atau menzolimi orang tersebut. Padahal di dalam dirinya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan, yang bisa dia kembangkan. Dan jenis orang-orang yang seperti ini khawatir menentang akan takdir Allah. Kenapa? Ingat bahwa rizki tidak pernah tertukar. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada si A, si B, si C, si Fulan tidak pernah tertukar. Ketika dia benci akan kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang lain, khawatir dia menentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai nak, ketika semua orang di muka bumi ini bersatu untuk memberi manfaat padamu, tidak akan pernah terjadi kalau tanpa seizin Allah. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberi bahaya mudarat padamu, tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak izinkan itu. Maka mudah-mudahan kita ingat dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah kita saling membenci, janganlah kita saling mendengki, janganlah kita saling membelakangi, karena kita sesungguhnya hamba